Halo semuanya, di sini saya Jose Julio Cesar Lumantowi. Saya akan mempresentasikan tugas yaitu mengenai tentang daily management, membangun budaya kerja yang aman, efektif dan produktif. Nah, apa itu daily management? Daily management adalah sistem pengelolaan aktivitas kerja sehari-hari secara struktur dan memastikan bekerja sesuai dengan standar, target, dan produktif. Bukan sekadar mengawasi. Daily management memastikan setiap aktivitas berlangsung aman, efisien, dan berkelanjutan melalui pemantauan, evaluasi, serta perbaikan harian. Lalu, mengapa daily management itu penting? Daily management adalah fondasi utama operasi alat berat yang aman, efektif, produktif. Lalu, tanpa pengelolaan harian yang terstruktur, tim akan kehilangan arah, komunikasi terhambat, dan masalah berulang tanpa perbaikan. Lalu, dengan daily management, setiap aktivitas terarah, target menjadi lebih jelas, dan perbaikan berlangsung secara berkelanjutan. Lalu, tanpa sistem daily management, target tidak tercapai dan banyak pekerjaan terlambat karena tidak ada pemantauan harian yang terstruktur. Lalu, komunikasi buruk antara tim menyebabkan kesalahan berulang dan informasi penting tidak sampai tepat waktu. Yang ketiga yaitu ada produktivitas menurun drastis karena masalah tidak terdeteksi dan diatasi sejak awal. Lalu, dengan daily management, penerapan daily management membawa perubahan positif yang dirasakan langsung oleh seluruh tim. Dengan sistem harian yang struktur, setiap aktivitas kerja menjadi terarah, komunikasi antara anggota tim meningkat, dan target operasional dapat tercapai secara konsisten. Masalah yang muncul dapat segera dikenali sebelum berkembang, sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Lalu itu adalah tujuan daily management. Daily management memiliki dua tujuan utama, yaitu pekerjaan di lapangan berjalan aman, kualitas dan produktivitas secara membentuk kebiasaan pribadi yang disiplin, bertanggung jawab dan terus berkembang. Di dalam dunia pekerjaan nih, menjaga keselamatan kerja, mengandalkan kualitas dan sumber daya, meningkatkan produktivitas, mengurangi pemborosan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu ada keselamatan dan kualitas, yaitu memprioritaskan utama dalam setiap aktivitas sehari-hari, yaitu pekerja harus aman, hasilnya sesuai standar, dan prosesnya terkendala. Lalu dalam kehidupan sehari-hari, membangun sikap disiplin dan tanggung jawab, mengelola waktu kita dengan baik, bekerja produktif dan efisien, serta melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Lalu ada efisiensi dan produktivitas melalui pemantauan dan perbaikan harian, tim dapat mencapai target lebih cepat, mengurangi downtime, yaitu telah waktu yang cukup lama, dan memaksimalkan penggunaan sumber daya. Lalu itu ada tujuannya dalam dunia kerja, yaitu menjaga keselamatan kerja, itu penting tuh. Lalu menjaga kualitas kerjaan, mengendalikan, mengurangi pemborosan nih, paling utama nih. Lalu meningkatkan kedisiplinan kita. Lalu baru tujuannya dalam kehidupan sehari-hari. Daily management tidak hanya berlaku dalam dunia kerja, tetapi juga membentuk kebiasaan positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya nih, dengan disiplin dan bertanggung jawab, kita dapat membangun komitmen untuk menjalankan tugas tepat waktu dan memenuhi kewajiban dan konsisten. Lalu kita dapat mengelola waktu kita dan bekerja produktif. Contohnya nih, mengatur prioritas harian secara efisien sehingga pekerjaan selesai tepat waktu dan
hasil optimal. Contohnya nih, kita saat ada tugas nih PR kita banyak ya, kita membuat jadwalnya nih. Contohnya nih, sekarang Jumat, tadi ada PR kita tuh dari hari Kamis, Jumat, dan Senin. Kita mengerjakan di hari Senin dulu, baru kelanjutan dengan hari Kamis dan Jumat. Lalu yang terakhir nih, paling penting, kita mengevaluasi dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan, secara rutin, supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang kita lakukan sebelumnya. Lalu aktivitas daily management, yaitu ada morning briefing, yang itu kita menyampaikan informasi atau target dan keselamatan sebelum memulai aktivitas harian atau saat kita bekerja atau segala macam lah. Lalu itu ada safety talk, yaitu meningkatkan kembali prosedur keselamatan kerja dan potensi risikonya di lapangan, ya seperti kecelakaan kerja atau lain lah. Lalu pembagian tugas, menentukan peran dan tanggung jawab dan alokasi sumber daya secara jelas. Lalu pemeriksaan peralatan, memastikan peralatan alat berat dalam kondisi aman, bersih saat beroperasi. Lalu monitoring target atau laporan berskala, memantau pencapaian target dan melaporkan hambatan secara cepat supaya tidak jadinya masalah besar. Lalu ada evaluasi harian, meluaskan hasil kerja, menarik pelajaran dan merencanakan perbaikan berikutnya. Lalu siklus daily management. Siklus daily management ada 4, yaitu plan, do, check, and attack. Yaitu plan, menentukan target, tugas, alokasi alat, dan mengidentifikasi resiko kerja hari ini. Lalu itu adalah do, menjalankan aktivitas sesuai SOP, kita safety detail, pembagian tugas, dan pemeriksaan peralatan. Yaitu ada check and act, yaitu adalah pemantauan KPI, laporan berkendala, evaluasi harian, dan standarisasi perbaikan untuk siklus berikutnya. Lalu daily management, daily meeting, pertemuan singkat harian. Daily meeting adalah pertemuan singkat harian selama 10 hingga 15 menit. Contohnya nih, kita pada hari Senin, Rabu, dan Jumat kita melakukan daily meeting. Kita menyampaikan informasi, target, keselamatan, dan produktivitas tim. Melalui sesi ini, setiap anggota memahami prioritas hari ini. Contohnya resiko kerja dan komitmen bersama, sehingga operasi alat berat berjalan aman, terarah, dan efisien. Lalu ada agenda meeting, agenda daily meeting. Ini adalah review pencapaian kemarin, evaluasi hasil target tercapai, dan hambatan yang muncul. Lalu target hari ini, memprioritaskan kerja, alokasi alat berat, dan saran yang harus dicapai. Lalu ada resiko pekerjaan, identifikasi bahaya nih, baru kondisi lapangannya seperti apa, dan mitigasi keselamatan. Lalu rencana kerjaan harian, urutan tugas, penanggung jawab, dan koordinasi antara tim. Lalu isu atau kendala, masalah operasional keterbatasan resource dan solusi cepat. Lalu ada pengusahaan tim dan komitmen, yaitu motivasi, kesepakatan bersama, dan penutupan meeting. Lalu ada standar work, yaitu standar kerja terbaik untuk menjamin kualitas, keselamatan, dan konsisten operasi alat berat setiap hari. Berikut komponen utama yang harus diterapkan. Yang pertama itu ada SOP dan instruksi, prosedur baku, dan instruksi teknis yang mengatur cara kerja aman, benar, dan konsisten untuk setiap aktivitas operasional. Yaitu ada checklist operasional, daftar pemeriksaan harian sebelum, selama, dan setelah operasi untuk memastikan kondisi alat dan lingkungan kerja aman, tentram, dan tidak ada terjadi kecelakaan kerja. Lalu ada standar waktu pelaksanaan. Nah, ini standar waktu pelaksanaan ini adalah tugas setiap
setiap tugas guna meningkatkan efisiensi, pengurangan pemborosan, dan menjadi alur kerja yang teratur. Lalu ada standar kualitas. Kriteria hasil kerja bersih, aman, rapi, dan berfungsi normal agar setiap pekerja memenuhi standar yang telah ditetapkan. Lalu nih ada kesimpulan dari daily management. Kesimpulannya adalah sistem daily management selalu terhubung dalam siklus harian seperti KPI, daily meeting, problem solving, perawatan berat, dashboard, dan standar work. Ketika penerapan secara konsisten, sistem ini memastikan pekerjaan dan atau dalam kehidupan sehari-hari kita akan berlangsung secara aman, produktif, efisien, berkualitas, dan sesuai standar, dan terus berkembang melalui continuous improvement. Oke.